Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Mustafidin, sahabat pencari faedah Islami untuk menambah ilmu dan wawasan. Pada kesempatan kali ini, Istifadah Islami akan mereview aplikasi e-book Tanya Jawab Islam, PIS-KTB, Pustaka Ilmu Sunni Salafiyah Kenapa Takut Bid'ah. Aplikasi ini bisa Sobat download di Play Store dengan kata kunci PIS-KTB, atau Tanya Jawab Islam dari islamuna.info. Sesuai dengan judulnya, e-book ini berisi kumpulan tanya-jawab seputar hukum Islam dari grup Facebook Pustaka Ilmu Sunni Salafiyah Kenapa Takut Bid'ah, atau yang lebih dikenal dengan sebutan PIS-KTB, yang memfokuskan pada kajian tauhid, fikih, hadis, tafsir dan lain-lain, termasuk konsultasi syariah. Untuk mengenal aplikasi ini lebih dalam, Sobat bisa membaca Mukodimah PIS-KTB, tentang PIS-KTB, elemen PIS-KTB, dan lain-lainnya yang bisa Sobat lihat dari mengklik garis 3 yang ada di pojok atas kiri dari aplikasi ini. Bila Sobat sekalian memiliki rezeki berlebih, dan ingin ikut serta membangun dan mendukung perkembangan dakwah Islami dari pihak pengembang, maka Sobat bisa mengklik donasi dan memilih metode mana yang Sobat inginkan untuk berbagi kebaikan. Berapapun yang Sobat berikan, pasti akan sangat bermanfaat bagi pengembang. Namun jika saat ini Sobat belum bisa berbagi, maka bantulah dengan memberikan bintang 5, kritik dan saran yang ada di Play Store, agar aplikasi ini bisa terus berkembang dan dapat memenuhi kebutuhan Sobat sekalian. Perlu digarisbawahi, aplikasi ini, juga channel Istifadah Islami ini hanyalah sarana untuk menambah wawasan, dan kami tetap lebih menganjurkan untuk belajar kepada para kiai, ulama, serta habaib setempat, karena tentunya belajar langsung kepada mereka dengan menghadiri majelis taklim dan majelis ilmu mereka, barokahnya lebih besar daripada hanya sekedar membaca atau mendengar hasil bahsul masail, fatwa kiai atau fatwa ulama. Channel Istifadah Islami bukanlah channel resmi PIS-KTB, dan bukan pula bagian dari pengembang. Channel Istifadah Islami hanya sekedar muhibin yang ingin berbagi dengan sobat-sobat mustafidin yang tidak memiliki cukup waktu untuk mencari dan membaca, sehingga kita semua bisa memetik faidah dan menambah wawasan dengan mendengar. Semoga upaya kecil Istifadah Islami ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Pada kategori Al-Quran, bagian tajwid, nomor 1261, yang berjudul, huruf-huruf Fawatihus Suwar, di sana ada pertanyaan dari Kanjeng Putri Narirati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya masalah tajwid, dalam permulaan surat Al-Quran banyak yang terdapat ayat semisal, Alif Lam Mim, Alif Lam Ro, dan lain sebagainya, yang saya tanyakan, bagaimana cara membaca yang benar? 1. Toha, atau, To-Ha, mungkin maksud pertanyaannya adalah, mana yang benar dalam membaca lafaz Toha? Apakah sama-sama dibaca mat tobi? Dan apakah dibaca dengan adanya jeda antara To dan Ha? Atau tidak ada jeda sedikit pun? 2. Yasin, atau, Yasin, mungkin maksud pertanyaannya sama seperti tadi, yakni adanya jeda antara Ya dan Sin, juga dalam pembacaan Sinnya, apakah yang dibaca panjang itu bunyi, Si-nya, atau bunyi, Eng-nya? Dijawab oleh Masaji Antoro. Waalaikumsalam. Huruf Fawatihus Suwar, yakni huruf-huruf yang terdapat pada permulaan surat, jumlah keseluruhannya ada 14 yang terkumpul dalam kalimat, Silhu Suhairon Man Kotoka. Dari 14 huruf ini, terbagi menjadi beberapa bagian. 1. Huruf-huruf yang bila dipecah atau diurai, ia akan tersusun dari 3 huruf dengan adanya huruf mat di tengah-tengahnya, atau di huruf keduanya. Contoh, seperti huruf Mim yang ditulis dengan huruf tunggal, bila diurai sesuai bacaan, maka ia menjadi 3 huruf, yakni Mim, Ya, dan Mim, dengan adanya huruf mat di tengah-tengahnya, yakni huruf Ya. Jumlah huruf pada bagian pertama ini, itu ada 8, ia terkumpul dalam kam asal nakos, yakni 1 kaf, 2 mim, 3 ain, 4 sin, 5 lam, 6 nun, 7 kof, dan 8 syot. 2. Huruf-huruf yang bila dipecah atau diurai, ia hanya terdiri dari 2 huruf, yang diakhiri dengan huruf mat. Jumlah huruf pada bagian kedua ini, itu ada 5, ia terkumpul dalam hayin tohir, yakni 1 ha, 2 ya, 3 to, 4 ha, 5 ro. 3. Huruf yang bila dipecah atau diurai, ia tidak ada huruf matnya sama sekali, yaitu huruf alif. Wahazihil ahruful arba'ata asyar, tankosimu ila arba'ati aksam, al-awalu, mayumaduma dan laziman, wahuwa hurufu kam asal nakos, bistisnail aini minha, 5 fiha minal hilafil mutakodim. Macam-macam cara baca huruf-huruf yang 14 ini, saat di permulaan surat, terbagi menjadi 4 bagian. 1. Dibaca panjang 2,5 alif, hingga 3 alif, sebagaimana panjang mat lazim, huruf-hurufnya yaitu, huruf-huruf yang ada pada nomor 1, yakni huruf-huruf yang kumpul dalam lafaz kam asal nakos, selain huruf ain. Asani,
ma yumadu madan laziman fi ahadil qaulaini, wa huwa harful ainil waqi'u fi fatihati suratai Maryam wa syuro, wa qad taqaddamal kalamu 'alaiha. 2. Huruf ain, terdapat dua pendapat, yaitu dibaca pendek seperti biasa, dan dibaca panjang. Bila dibaca in, maka panjangnya seperti nomor 1, yakni 2,5 alif hingga 3 alif. Sebagian pendapat, saat dibaca ain pun boleh dibaca 2 alif sampai 3 alif. Dan pembacaan ain dengan isbah, yakni 3 alif atau 6 harkat, itu lebih masyhur. Asalis, ma yumadu madan tobiyan, liadami wujudi sakinin ba'da harfil madi, wa huwa hurufu hayin tohir, wa huwal madu tobiyul harfi lazi takodama zikruhu qoriban. 3. Dibaca dengan panjang seperti mat tobi'i, yakni 1 alif, huruf-hurufnya yaitu, huruf-huruf yang terkumpul pada nomor 2, yakni huruf-huruf yang kumpul dalam lafat, hayin tohir. Arabi, Malayu madu aslan, wa huwal alifu min nahwi alif lam mim, liadami wujudi harfi madin fi hijaihi, wa in kana salisuhu sakinan sukunan aslian, latasiro lihazas sukuni madama lam yasbiku harful mat, wa qad taqadama qoriban, atamsilu lihazihil aksamil arba'ah, bima fihil kifayah. 4. Huruf alif, ia tidak boleh dibaca panjang, karena bila dipecah, tidak terdapati huruf mat di dalamnya. Kitab Hidayatul Qori. Atau dalam kitab Tuhfathul Atfal, halaman 4, bait 51-57. Aufi sulasiyil hurufi wujida, wal madu wastuhu faharfiyun bada. Kilahuma musakolun in utgima, muhofafun kulun iza lam yutgoma. Wal lazimul harfiyu awalas suwar, wujuduhu wa fisamanin min hasor. Yajma wa hurufu kam asal nakos, wa ainu zuwajaini wattulu ahos. Wa masiwal harfis sulasila alif, famaduhu madan tobiyan ulif. Wazaka aidon fi fawatihis suwar, fi lafzi hayin tohirin kodin hasor. Wa yajmaul fawatihal arba asyar, silhu suhairon man kotoka zashtahar. Jadi kesimpulannya, lafaz toha dibaca seperti biasa tanpa ada jeda antara to dengan ha, dengan masing-masing dibaca panjang 1 alif, atau 2 harkat, karena to dan ha saat diurai, ia akan tersusun dari 2 huruf yang diakhiri dengan huruf mat, sama layaknya mat tobi. Sedangkan lafaz yasin, ia dibaca tanpa ada jeda antara ya dengan sin, dengan membaca panjang ya sebanyak 1 alif, atau 2 harkat, karena ya, jika diurai, ia akan tersusun dari 2 huruf yang diakhiri dengan huruf mat, sama layaknya mat tobi. Dan sin dibaca panjang sebanyak 3 alif, atau 6 harkat, karena sin, jika diurai, ia akan tersusun dari 3 huruf yang tengahnya terdapat huruf mat, sama layaknya mat lazim, dan ia tergolong mat lazim harfi muhofaf. Adapun bunyi pada sin, maka ia wajib dibaca ishar saat wakof, dan tidak wajib gunah, atau tekanan yang disertai dengung di rongga hidung, karena ia layaknya nun sakinah atau tanwin. Wallahu a'lamu bis-shawab. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dalam penulisan, bacaan, penjabaran tambahan agar mudah dimengerti dan difahami yang tidak tertulis dalam teks aslinya atau tidak bersesuaian dengan susunannya, begitupun kesalahan dan kekurangan dalam pelafalan kalimat Arab dari sisi mahroj dan i'rabnya. Semoga kebodohan admin tidak menghalangi kemanfaatan ilmu dari sumbernya bagi kita semua. Jika Sobat Mustafidin ingin melihat teks keterangan yang telah dijelaskan tadi, atau mengkopi keterangan tadi, untuk di-share dan berbagi manfaat sesama ikhwan, silakan download aplikasi Tanya Jawab Islam dari islamuna.info, lalu ketikkan di pencarian, 1261, atau klik menu kategori, lalu buka kategori Al-Quran, bagian, Tajwid, nomor 1261, yang berjudul, Huruf-Huruf Fawatihus Suwar. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat, sampai jumpa lagi Sobat Mustafidin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.